Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardiani dengan NIM 0915080222031. Semester 2 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Ada berbagai macam gerakan atau kerjasama internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi. Gerakan dan kerjasama ini dilakukan baik secara internasional melalui perserikatan bangsa-bangsa, kerjasama antar negara, juga kerjasama oleh masyarakat sipil atau lembaga swadaya internasional. Gerakan dan kerjasama internasional pencegahan korupsi. 1. Perserikatan bangsa-bangsa atau United Nations. Setiap 5 tahun secara reguler, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelenggarakan Kongres tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap penjahat atau sering disebut United Nations Congress Prevention on Crime and Treatment of Offenders. Pada kesempatan pertama, kongres ini diadakan di Geneva pada tahun 1955. Sampai saat ini, kongres PBB ini telah diselenggarakan 13 kali. Dalam kongres PBB ke-10 yang diadakan di Vienna, Austria pada tahun 2000, isu mengenai korupsi menjadi topik pembahasan yang utama. Dalam introduksi di bawah tema International Cooperation in Combating Transnational Crime, New Challenge in the 21st Century, dinyatakan bahwa tema korupsi telah lama menjadi prioritas pembahasan. Kedua, Bank Dunia atau World Bank. Setelah tahun 1997, tingkat korupsi menjadi salah satu pertimbangan atau prakondisi dari Bank Dunia. Memberikan pinjaman untuk negara-negara berkembang. Untuk keperluan ini, World Bank Institute mengembangkan anti-corruption core program yang bertujuan untuk menanamkan kesadaran mengenai korupsi dan keterlibatan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi, termasuk menyediakan sarana bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan rencana aksi nasional untuk memberantas korupsi. Program yang dikembangkan oleh Bank Dunia didasarkan pada premis bahwa untuk memberantas korupsi secara efektif perlu dibangun tanggung jawab bersama berbagai lembaga dalam masyarakat. 3. OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Setelah ditemuinya kegagalan dalam kesepakatan pada konvensi PBB pada sekitar tahun 1970-an, OECD didukung oleh PBB mengambil langkah baru untuk memerangi korupsi di tingkat internasional. Pada awalnya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan OECD hanya melakukan perbandingan atau mereview konsep, hukum, dan aturan di berbagai negara dalam berbagai bidang, tidak hanya hukum pidana, tetapi juga masalah perdata, keuangan, dan perdagangan serta hukum administrasi. Pada tahun 1997, Convention Burberry of Foreign Public Official in International Business Transaction disetujui. Tujuan dikeluarkannya instrumen ini adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana suap dalam transaksi bisnis internasional. Keempat, masyarakat Uni Eropa. Di negara-negara Uni Eropa, gerakan pemberantasan korupsi secara internasional dimulai sekitar tahun 1996. Tahun 1997, The Council
Council of Europa Program Again Corporation menerima kesepakatan politik untuk memberantas korupsi dengan menjadikan isu ini sebagai agenda prioritas. Pemberantasan ini dilakukan dengan pendekatan serta pengertian bahwa karena korupsi mempunyai banyak wajah dan merupakan masalah yang kompleks dan rumit, maka pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multidisiplin. Monitoring yang efektif dilakukan dengan kesungguhan dan komprehensif, serta diperlukan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum. Selanjutnya, gerakan lembaga swadaya internasional. Pertama, Transparansi Internasional adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Kedua, Interagency Action adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah yang memiliki head office di London, UK, dan memiliki kantor perwakilan di beberapa negara. Lembaga ini didirikan dengan keyakinan bahwa dengan pengembangan integritas, kesempatan besar untuk perbaikan dalam pembangunan kelanjutan dan merata di seluruh dunia akan tercapai. Adapun perannya sebagai katalitas dan inkubator untuk inovasi baru dan mengembangkan jaringan. Selanjutnya, Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi. 1. United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC. Salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah UNCAC yang telah ditandatangani oleh 140 negara dan diratifikasi oleh 183 negara. Konvensi ini adalah satu-satunya instrumen hukum tingkat internasional dengan cakupan universal untuk memerangi korupsi. Konvensi ini menetapkan kerangka hukum global untuk memerangi korupsi melalui langkah-langkah pencegahan, tindakan, penegakan hukum, dan pemulihan aset. Selanjutnya, Convention on Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions adalah sebuah konvensi internasional yang dipelopori oleh OECD. Konvensi anti suap ini menetapkan standar-standar hukum yang mengikat negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap dalam transaksi bisnis internasional. Konvensi ini juga memberikan standar-standar atau langkah-langkah yang terkait yang harus dijalankan oleh negara peserta, sehingga isi konvensi akan dijalankan oleh negara-negara peserta secara efektif. Selanjutnya, pencegahan korupsi belajar dari negara lain. Salah satu negara yang juga cukup menarik untuk dipelajari adalah Cina. Walaupun diperintah dengan tangan besi oleh Partai Komunis, Cina dapat dikatakan sukses memberantas korupsi. Negara lain di Asia yang bisa dikatakan sukses memerangi korupsi adalah Singapura dan Hong Kong. Kedua pemerintah negara ini selama kurang lebih 50 tahun telah dapat membuktikan pemberantasan korupsi dengan cara menghukum pelaku korupsi dengan efektif tanpa memperhatikan status atau posisi seseorang. Baik, cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan terima kasih. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.